Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar kajian kita malam hari ini antara lain adalah surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat ke-44 dan 45. Ar-Rum surat 30 ayat 44 dan 45, halaman 409. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara fa alaihi kufruh. Barang siapa yang kafir, fa alaihi kufruh, maka dia sendirilah yang menanggung akibat atau azab atau siksa daripada kekafirannya. Wa man amila salihah, dan barang siapa yang amila salihah, mengerjakan amal saleh atau kebaikan, fali anfusihim yamhadun, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihat min fadli, agar supaya Allah yajziya, memberi balasan atau ganjaran, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, min fadli, daripada karunia-Nya. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Mudah-mudahan masih ingat kita atau masih terkena di kita kajian kita pada pertemuan yang lalu. Itu tentang husnul khatimah, dan bagaimana upaya usaha agar kita bisa memperoleh husnul khatimah. Di samping berdoa, sebagaimana telah kita bagikan doanya, juga terus menerus melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah. Karena seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Begitu penjelasan daripada penulis kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' Shaghir. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan apa kebiasaan yang dilakukannya. Dan memang banyak orang yang mati sesuai dengan kebiasaannya, dan juga mereka nanti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali sesuai dengan bagaimana dia mati dulu. Maka untuk itu mari kita perbanyak melakukan, mengerjakan berbagai macam kebaikan-kebaikan dengan harapan mudah-mudahan kita mati sedang baik. Lantaran kita tidak tahu kapan mati itu datang, di mana kita mati, dalam keadaan apa, sedang mengapa kita mati, kita tidak tahu. Untuk itu biasakanlah, lebih-lebih bagi orang yang usianya sudah masuk ke wilayah kematian,
Lah berkali-kali kita sampaikan, orang kalau sudah umur 60 dia sudah masuk ke wilayah kematian. Dia sudah masuk gelanggang dan akan bertempur, berperang menghadapi kematian. Pasti dia kalah. Maka orang-orang yang sudah masuk usia itu tidak ada lagi cerita untuk berangan, berandai, nanti tertipu, terpedaya. Jangan lagi tulul amal, panjang agak-agak, panjang angan-angan. Karena ia bisa memperdaya, bisa menipu. Untuk itu himbauan kita kepada diri ambo, kepada kita semua, ya, perbanyaklah beramal saleh, ketaatan, membaca zikir-zikir, atau membiasakan dirilah hal-hal yang berguna. Andaikan kita diwafatkan sedang itu, berarti kita sudah husnul khatimah. Husnul khatimah, ya husnu, baik. Khatimah yang menutup, jadi penutup yang baik. Hidup itu ditutup sedang kita berbaik-baik, atau diakhiri hidup kita dengan kebaikan, husnul khatimah. Maka malam hari ini mari kita lanjutkan ayat yang telah kita baca tadi. Pertama, siapapun yang kafir, yang ingkar, yang bangkang, yang durhaka, yang menentang, angkuh, sombong, zalim, maka akibat daripada keingkaran, kebangkangan, kedurhakaan, atau kekafiran, atau juga kezaliman, alaihi, dia sendiri yang mengalami atau merasakan, menanggung akibat daripada kufru, keingkaran, kekafirannya itu, atau kebangkaannya. Tidak orang lain, hanya dia. Sebaliknya, wa man amila, siapapun juga yang amila, mengerjakan, melakukan salihat atau salihah, populer di kita sebut amal saleh. Saleh kan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Apa itu amal saleh? Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkannya, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertentangan dengan syariat. Amal saleh. Fali anfusim, maka itu dia berhati fali anfusim, untuk diri mereka sendiri, mereka telah yamhadun. Diterjemahkan di siko menyiapkan, yamhadun menyiapkan untuk diri mereka sendiri. Apa? Mereka telah menyiapkan sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, amal saleh. Kita rujuk dan kita lihat beberapa tafsiran ulama. Yamhadun, asal katanya mahdun, ayunan, buayan. Minal mahdi ilal lahdi, minal mahad, ayunan. Tampek bayi, dibuai, dimanjakan, disenangkan, diayun-ayun sehingga merasa nikmat. Mahad. Nah, siapapun yang beramal saleh, berarti dia telah mempersiapkan tempat yang menyenangkan, yang menggembirakan. Di kuburnya. Tadi kita lihat dalam tafsiran Asy-Syaukani, itu kitab Fathul Qadir, di kuburnya. Di akhiratnya.
Berarti semenjak kita meninggalkan kehidupan dunia, mati bahasa awaknya, maka satu-satunya, tidak ada yang lain, yang akan kita peroleh, yang kita perdapat, ini sesuai dengan amal saleh. Sejauh mana kita mempersiapkan diri, melakukan berbagai macam amal saleh, segitulah tempat yang menyenangkan kita. Populernya kan begini. Dalam hadis yang barangkali lacok kita dengar, tapi malah kita baca aja lah. Yatma'ul mayta thalatha. Ada 3 yang mengiringi mayit. Hadis Sahih Muslim nomor 2960. Yatba'ul mayta thalathatun. Ada salasah, ada 3 yang mengiringi mayit. Fayarji'u usnani. Yang 2 kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid. Yang tinggal menemannya sampai ke kuburnya, sampai ke akhiratnya, bahkan sampai nanti ketika melintasi sirat dan masuk surga, 1 wahid. Yani si mayit itu ayat ba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit itu akan diikuti oleh ahluhu, keluarganya, tentu termasuk handai tolannya, kawan-kawannya, kolega-koleganya, teman-temannya, pendukung dan pendikingnya, penjilat dan pengikut setianya, masuk dalam. Wa maluhu, harta bendanya, minimal harta bendanya yang di bawah, untuk mengantarkannya ke kubur. Wa amaluhu, dan amalnya. Farji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali itu adalah ahluhu, keluarganya, semenjak daripada suami atau istrinya, anak-anaknya, saudaranya atau orang tuanya, termasuk keluarga besarnya, dan harta bendanya kembali lagi. Hanya mengantarkan sampai ke kubur. Wa yabqa amalu, dan yang akan tinggal mendampinginya amalnya. Ikolah sangat sering kita dengar, tapi malah dikana-kana, dingin. Agak mirip hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat nomor 2518. Dikatakan hadis ini nilainya siqah, kuat. Bunyinya begini. Ma min abdin, tidak satu orang, tidak satu hamba pun, atau tidak seorang hamba pun juga, illa walahu thalathatu akhilla, illa melainkan lahu, dia mempunyai salasah akhilla, 3 teman, 3 kawan, akhilla atau khalil. Fa amma khalilun, adapun teman yang pertama, fayaqul, dia berkata, ma anfaqta falaka wa ma amsakta falaysa laka. Apa yang engkau infakkan, ma anfaqta falaka, apa yang engkau infakkan itu untukmu. Wa ma amsakta falaysa laka, dan apa yang engkau tahan-tahan, falaysa laka, itu bukan punyamu, bukan milikmu. Fadzalika maluhu, itulah hartanya. Jadi hartanya temannya,
temannya itu mengatakan apa yang engkau infakkan untukmu, apa yang tidak engkau infakkan, engkau tahan-tahan, engkau simpan-simpan, itu bukan untukmu. Itu kata hartanya. Wa amma Khalilun, dan adapun teman yang berikutnya, fayaqul, dia berkata, ana ma'aka, saya selalu bersamamu. Fa idza ataita babal malik, tetapi jika engkau telah sampai di pintu sang raja, taraktuka, aku akan meninggalkanmu. Wa raja'tu, dan aku kembali. Aku hanya mengantarkanmu sampai ke gerbang pintu sang raja. Fadzalika ahlu, itulah keluarganya, koleganya, teman-temannya. Yalah, diantaranya sampai ke pintu kubur. Wa Khalilun, dan temannya yang ketiga berkata, ana ma'aka haitsu dakhalta wa haitsu kharajta. Saya selalu mendampingimu, menemanimu kemanapun engkau masuk, haitsu dakhalta wa haitsu kharajta, dan kemanapun engkau keluar, setia menemani dan mendampingi. Fadzalika amaluhu, itulah amalnya. Maka si hamba tadi bilang, fayaqul, in kunta la ahwana thalatha alayya. Wahai teman, wahai amal saleh, engkau adalah orang yang paling ringan, yang paling aku sepelekan, yang paling aku remehkan dahulu. Kiranya engkau kiranya teman setia yang akan mendampingiku. Tiga. Tapi kita garis bawahi, hampir mirip dengan hadis yang pertama. Harta sebenarnya harta adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Disebutkan harta anak Adam itu tiga. Hadis riwayat Imam Muslim 2959 bunyinya begini, dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul 'abdu, seorang hamba berkata, kita ku hamba, mali, hartaku. Dia bilang, dia sebut, dia hitung, dia bicara bacakan, tuh harta saya. Kada emosinan, usaha emosinan, tanah emosinan, pokoknya lah hartaku. Dibilang-bilang, disebut-sebut, dihitung-hitung. Namanya tafakhar, berbangga-bangganya, hartanya banyak. Bahkan alhaakumut takatsur, telah melalaikanmu harta itu. Lalu dikatakan innama, hanya saja, tidak lain tidak bukan, yang punyanya daripada hartanya itu adalah tiga. Lahu min mali thalat, yang harta anak Adam itu atau harta seorang hamba itu tiga. Yang pertama, ma'akala, apa yang telah dia makan, sudah menjadi darah, menjadi daging, menjadi urat, menjadi tulang, menjadi air, menjadi sampah. Fa'afna, maka sudah habis. Yang dalam sangkok belum tahu, yang dalam kulkas belum tahu.
Bahkan dalam tas awak bawa pulang selama mengaji, belum tahu. Bahkan ini yang masih dalam termos, belum tahu. Belum. Baru dia punya kita setelah masuk, itu pun belum pasti, kadang-kadang keluar. Muntah kayak keluar dia. Atau labisa, atau apa yang dipakai. Kemudian abla, usang, lapuk. Usang, lapuk, habis. Baju raya besok tentu punya oleh, walaupun lah pasan ini baju raya. Ada orang kabar alik di bulan Sember, dari pasannya baju pengantin, lalu tahu lah. Baju pengantin. Kasus perimbet. Lengkap lah di pasan, lalu tahu lah. Sebab kita tidak ada jaminan untuk hidup besok. Dan apa yang akan kita kerjakan besok pun kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan. Jadi hartamu di samping apa yang kau makan, ya apa yang telah kau pakai. Lusuh, lapuk, habis, atun. Habis. Atau apa yang telah kau berikan, engkau infakkan. Itu hartamu. Itu yang engkau infakkan dalam kebaikan, maka jadi amal salehnya. Apa yang kau tahan bukan hartamu. Yang di bank, yang di dompet, atau maksudnya yang di puro, di kecil. Belum. Tapi kedua lo sebentar aku di siaran sekian triliun, ya televisinya disita oleh kejaksaan. Kalian cari berita tuh. Salah satu ketua partai Indonesia yang memiliki stasiun televisi beberapa buah, disita asetnya sekian triliunan. Kan hanya punya lain. Ketua partai, pemilik partai. Ya, di malawannya barangkali. Kalau malawan nak cari orang cari lantai terjungke, cari orang titian barakua. Kalau zaman gini. Jadi apa yang telah engkau berikan, itu apa yang telah engkau infakkan, apa yang telah engkau sedekahkan, itu sudah sah milikmu. Fisabilillah. Pada jalan Allah, pada hal yang baik, itu sudah sah, itu kecil. Itu termasuk yang mahadun, termasuk yang mereka persiapkan. Kenapa tidak? Paling-paling sifat harta itu, kata orang bijak-bijak, ada kalanya engkau meninggalkannya atau dia meninggalkanmu. Sama dengan kekuasaan. Kabarana kalau memacik kekuasaan. Kekuasaan orang barabui. Ini para orang di dunia ke kekuasaan cek, kekayaan cek. Basito je orang barabui. Di tangan awak sebentar, tapi kita menanggung akibat. Nah, kembali lagi kepada kaji yang pertama, bahwa man amila salihah, amal saleh. Siapa yang beramal saleh, amal saleh itulah sebagai pendampingnya. Jika mencelik sikurayan, amal saleh itulah yang mendamping setia
kemana dia masuk, kemana dia keluar, di mana saja berada. Akan mendampingi orang yang beramal itu, amal salehnya di kuburnya bersama dia. Dalam hadis sahih disebutkan amal saleh itu menjadi seseorang nanti yang tampilannya bagus rancak. Siapa yang kau? Saya adalah amal salehmu yang akan mendampingimu. Berarti seseorang akan didampingi oleh amal saleh di kubur. Nah, sayangnya di awak termasuk ambo, amal salehku acok nomor sekian. Lima tempat di 5 waktu dan keadaan orang minta hidup kembali ke dunia setelah mati, setelah di alam akhirat, setelah di neraka. Alasannya sama, untuk bisa beramal saleh. Sama alasannya. Sudah masuk neraka pun orang minta keluar. Akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini supaya kami bisa beramal saleh. Jadi di 5 keadaan, di 5 waktu, di 5 tempat, di 5 hal orang minta hidup dan minta kembali ke dunia lagi, alasannya sama, untuk bisa beramal saleh. Bahkan orang beriman pun ketika diambang kematian, apa di kitab ayatnya barangkali acok kita dengar, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mohon ditunda kematian agak barang sedikit untuk bisa beramal saleh. Itu ayat-ayat. Jadi kata hadis tadi, ayat Tabrani, sayangnya engkau adalah yang paling aku remehkan dulu. Aku lebih sibuk dan disibukkan oleh yang dua, oleh keluarga dan harta. Sehingga diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang beriman diperingatkan, wahai orang beriman, kan surat Al-Munafikun ya. Surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 9. Orang beriman diperingatkan, wahai orang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan dan sibuk kamu serta sibuk dan disibukkan oleh harta benda, amwalukum, dan anak-anak. Diingatkan, siapa yang disibukkan dengan itu sehingga lalai dia, lengah, dia menganggap sepele dan enteng bekal atau beramal saleh, sehingga amal salehku nomor sekian lah. Padahal yang kita sibukkan itu akan kita tinggalkan. Nah, siapa yang melakukan seperti itu, ya faulaika humul khasirun, mereka merugi dengan kerugian yang luar biasa, menyesal dengan penyesalan yang tidak terkira. Diingatkan orang beriman, karena mereka menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap sepele amal saleh. Padahal dalam surah Ar-Rum tadi, wa man amila shaliha, siapa yang beramal saleh, fali anfusihim, maka untuk diri mereka sendiri mereka mempersiapkan. Yamhadun, mereka telah menyiapkan suatu tempat atau sesuatu yang menggembirakan, menyenangkannya, bagaikan mahad di kuburnya, dan ketika dia dibangkitkan, wa yakunu ma'ahu idza bu'itsa, dan juga amal saleh juga yang menampingi, menemani ketika dibangkitkan, hidup kembali.
Wa yakunu mahu fi mawaqifil qiyamah, dan juga amal saleh yang menampingnya ketika dia berdiri menanti dan menunggu di tempat penantian dan penungguan, yaitu di mahsyar untuk dihisab. Amal saleh yang mendampinginya, menjadi naungannya, menjadi naungan di saat kesengsaraan luar biasa di mahsyar. Juga amal saleh juga jangan akan mendampingnya ketika melintasi sirat. Nanti ketika melintasi sirat kan orang dikasih cahaya. Sirat itu kan suatu titian atau jembatan atau jalan yang dibentangkan di atas jahanam. Di mana jahanam itu kan gelap, saking gelap. Maka dikasih cahaya untuk itu. Ada orang yang cahayanya seluas gunung. Ada yang kecil, cahaya sekedar empu kaki. Cahaya apa? Cahaya amal saleh. Ketika padam cahaya orang munafik bilang, "Unzuruna, tunggulah kami atau tengok kami, naktabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil cahayamu." Dikatakan kepada orang munafik ini, balik ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya di dunia. Apa cahaya amal saleh? Amal saleh itu cahaya yang akan menerangi, yang akan menyinari, yang akan mendampingi orang nanti ketika melewati sirat. Amal saleh. Dan peringkat derajat nanti di surga juga amal saleh. Bahkan antara amal saleh itulah orang nanti akan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum alhaqna bihim. Ya, orang-orang yang beriman nanti akan dipersuakan, dipertemukan dengan bapak-bapak atau orang tua mereka yang saleh, anak cucu mereka yang saleh, dan pendamping hidup mereka yang saleh dipertemukan lagi, salehnya itu. Malaikat juga berdoa, adkhilhumul jannah, adkhilhumul jannati adnin. Masukkan mereka kepada surga yang abadi. Wa man salaha, beserta siapa saja yang saleh, siapa saja yang beramal saleh, bapak mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Berarti amal saleh juga. Itulah, kalau kita kembalikan kepada surat Ar-Rum, itulah yang akan perlu dipersiapkan. Yamhadun, ya mim ha dal waw nun, yamhadun, mahad. Nanti menjadi mihad. Itulah nanti amal saleh yang menentukan sejauh mana kita nanti memperoleh hal yang menyenangkan, menggembirakan. Kan itu persiapan. Untuk itu, bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kita hubungkan kepada gaji kita yang lampau. Husnul khatimah itu diperoleh di samping kita berdoa, juga berusaha untuk selalu beramal saleh, berbuat ketaatan, beribadah. Kaji kita tadi je, orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan, walaupun tidak pasti. Tapi umumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Faidul Qadirnya, bahwa orang akan dimatikan sesuai dengan
kebiasaan. Maka biasakanlah berbuat yang baik-baik. Jika datang malaikat untuk mengambil nyawa kita, kita sedang berbuat baik. Kalau terpeleset, terlanjur, tersalah, mengerjakan yang dosa, yang dilarang, cepat tobat, cepat minta ampun. Selaku manusia, kita, awakku pasti ada salah. Ada saya namanya kita tergelincir, terpeleset, khilaf, keliru, cepat tobat, cepat minta ampun, cepat balik, tertumbuh di keloan, tertumbuh bidua di keloan, tertumbuh kata dipikirkan. Itu kalau kita hubungkan dengan kajian lalu. Dan sekedar mengenalkan kita bahwa segala sesuatu yang kita usahakan di dunia ini akan kita tinggalkan semua. Kini aku kan hirup pikuk orang. Sama jalan bulan Februari ya. Hirup pikuk. Sibuk. Bukan salah dan menyalahkan, tak. Menyalahkan orang sibuk. Sibuk, disibukkan. Dengan sesuai dengan apa maksud, apa tujuannya. Tapi semuanya itu taraktum ma khawalnakum. Kalian akan meninggalkan, pasti meninggalkan segala sesuatu yang kalian peroleh. Wara'a zuhurikum. Di belakang punggungmu. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 94. Kalian datang menghadap kami, kata Allah, walaqad ji'tumuna furada. Kalian datang menghadap kami nanti furada, sendiri-sendiri. Tidak ada yang mendampingi, yang menemani, kecuali amal saleh. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali dulu. Datang ke dunia sendiri-sendiri, maka juga datang menghadap kami sendiri-sendiri. Kamu tinggalkan taraktum, kamu meninggalkan apa saja yang kamu dapati, kamu peroleh di dunia ini di belakang punggungmu, tidak boleh dibawa. Yang dibawa cuma satu tadi, amal saleh. Tinggalkan. Tidak mau ya pasti tinggalkan, pasti tinggalkan. Apa saja. Bahkan dikatakan cintailah apa yang kau cintai, sukailah apa yang kau sukai. Tapi engkau akan berpisah. Ya, cintailah, sukailah, ahbib man ahbabta. Cintailah siapa saja yang kau ingin cintai, sukailah apa saja. Fa innaka mufariqu, tapi engkau pasti akan berpisah dengan dia. Sebenarnya itu, i'mal ma syi'ta, lakukan apa saja yang ketujuh. Hantam pupuah, baik. Tarago. Itu bahasa Kebangian kan? Pupuah, hantam, baik, santuang. Nah lebih kasar kita ya, bahasa sakang lah. Tarago. Tapi ingat, lakukan apa yang kau suka, ya'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bi. Engkau pasti akan dibalasi apa yang engkau kerjakan di hari pembalasan. Begitu seterusnya. Pasti kita tinggalkan. Bahkan baca keterangan langsung, baca juga. Bahkan anak-anak yang kita andalkan, keluarga yang kita banggakan. Anak-anak yang kita andalkan dan keluarga yang kita banggakan. Malah bisa jadi tidak bermanfaat kepada kita sama sekali. Padahal kita telah menghabiskan hidup kita, waktu kita,
Apa saja yang telah kita habiskan untuk mereka semua. Kadang tidak berguna, kadang tidak bermanfaat. Malahan waqad yakunu al-janabi anfa' lil mait. Kadang-kadang orang lain yang lebih gadang manfaatnya untuk seseorang ketika seseorang mati dibanding anak dan keluarganya. Karena keluarga yang kau tinggalkan itu mereka sibuk membagi-bagi hartamu. Bahkan bercakap, bahkan ada yang sampai ke pengadilan. Sementara orang lain yang selama ini menjadi temanmu, menjadi muridmu, mereka lah yang kadang mengurusimu, mendoakanmu, mengingat jasa-jasamu, melanjutkan tugas-tugasmu. Ini bisa juga kadang-kadang waqad yakunu al-ajnabi anfa' lil mayit. Kadang-kadang orang lain lebih berguna bagi mayit. Anak malah tidak berguna. Keluarga malah tidak berguna. Nan laki-laki lah bini beliau, nan padusi lah laki beliau. Nan anak lah balik kerantau beliau. Al sibuk tenggelam dengan kerajo. Cuman kalau orang kau punya murid, punya teman, punya kawan, itu nanti kena doa-doanya, doa minta ampun. Ahluhu keluarganya, anak-anaknya la yanfa'uhu minhum ba'da mautihi, tidak sedikit pun berfaedah, bermanfaat bagi seorang setelah dia mati illa man istaghfara lahu, kecuali anak keluarganya itu lain mendoakannya, memintakan ampun kepada Allah dan mendoakannya, baru berguna. Kecuali anak dan keluarga itu memintakan ampun kepada Allah dan mendoakan untuk mereka. Dalam beberapa riwayat dikatakan termasuk dia lain melanjutkan tugas-tugasmu, kebiasaan-kebiasaan baikmu, dilanjutkannya, rintisan-rintisanmu. Bahkan segala macam janji-janjimu ditunaikannya. Itu bermanfaat kau anak. Atau anak itu dari balik banyak beramal saleh, di mana amal saleh anak itu otomatis nepek orang tua, kenunya anak orang tua. Itu pun kalau orang tua dia mengasuh, mendidiknya, mengarahkannya, nepek orang tua. Nah, bapak dan ibu, kaji kita ko bukan mempercamai mempertakui, memang juga begitu. Kalau masalah kaji keadaan Indonesia kini, tidak perlu guru sama media sosial guru, sama televisi, tidak lebih pandai lah daripada itu. Kalau kaji Palestina lah di mana orang kaji Palestina kini, tidak perlu lah kita sampai malam kini di mana, besok lah kumpul orang Palestina di Monas. Ini kaji itu mangana kan jangan lupa. Sibuk lah, hirup pikuk lah, waku ampe lah, urui lah segala macam tu. Tapi jangan lupa, kelupa awak kepai. Orang awak pikiran, ni tak terkenal awak dah kalau mati awak. Jadi nang kamangamai ibadah awak. Akan dikatakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surat Al-Hasyr kan. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, karena bekal terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairat taqwa, berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Dan wal tanzur, hendaklah memperhatikan, menengok seseorang diri, ma qaddaman, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Ma qaddamat lighad, kan surat Al-Hasyr, surat ke-59. Ma qaddamat lighad, kembali orang beriman. Jadi orang beriman tu perlu dia peringatan, perlu dikanakan supaya jangan lengah, jangan lupa, jangan abai. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
beri peringatan lah ya Muhammad. Peringatan tu berguna, bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Jadi kalau orang beriman lagi peringatan, bersyukur. Kalau ada orang nambangi lagi peringatan, banci nyolari, barangkali imannya perlu diperbaiki. Sebab orang mukmin tu bersyukur lagi peringatan. Di kanan balik, sama dengan mengenai orang ke karajonya balik. Orang ke pasar sih di kanan, yang mengenai ke pasar, mengkasihnya kau. Hei, mengang ke pasar. Berlanjut. Kalau badan jam hari ko, cengak-cengak ibu pasar mencari langgut. Oi lupa, makasih yo dari kanan lupa dan doanya. Orang mukmin bermanfaat di kanan, ingatkan, selalu ingatkan. Jangan lupa mengingatkan, terus ingatkan. Karena peringatan itu berguna bagi orang mukmin. Surah Az-Zariyat kan ayat 55. Fadzakir. Malam kini kita mengenal itu. Mengenai itu sekaligus menyambung kajian yang telah kita sampaikan dulu. Semoga berfaedah untuk ambo dan menyampaikan dan bermanfaat untuk kita mendengar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kita sampai dilalaikan, diabaikan dan disibukkan dengan pernak-pernik kehidupan dunia untuk berbekal yang kita bawa untuk menempuh kematian dan kehidupan di seberang sana. Amin. Amin amin ya mujibas salin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.